Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini kita akan bahas Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu mengapa kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, setiap agama mengharuskan pemeluk agamanya itu untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan surga, ya. Jadi setiap penganut agama harus berbuat baik supaya dia memperoleh surga atau memperoleh karma di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini kita khusus akan mempelajari tentang perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Perbuatan baik yang dimaksud di sini adalah seperti kita menolong orang lain, kita bersimpati kepada orang lain, kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang untuk menolong orang lain, ya. Jadi itu perbuatan baik yang berlawanan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti berbohong, membohongi orang lain, buat hoak, dan kemudian kita menipu orang lain, berbuat curang dan lain sebagainya, ya. Hidup untuk diri sendiri itu merupakan perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak diperbolehkan oleh agama. Bapak Ibu, satu perbedaan antara perbuatan baik dengan orang-orang dari agama lain adalah kalau orang-orang dari agama lain, dia mengharuskan untuk melakukan perbuatan baik supaya mendapatkan karma yang baik atau mendapatkan surga setelah mereka meninggal, ya. Tetapi kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita ingin mendapat surga, ya. Karena kita sudah hidup sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Tuhan, yang otomatis kita akan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan harus melakukan perbuatan baik, tetapi orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dia otomatis akan melakukan perbuatan baik. Karena apa? Karena dia sudah menjadi anak-anak Allah yang hidupnya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memampukan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Kembali ke dalam perikop yang kita baca, Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Kita diselamatkan, atau dengan kata lain kita akan memperoleh hidup kekal atau surga bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu hadiah, pemberian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan karena kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik, ya. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena percaya kita. Respon kita percaya itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi bukan karena usaha perbuatan baik, tetapi respon kita yang percaya kepada Tuhan itu yang membuat kita bisa melakukan perbuatan baik, dan pada akhirnya kehidupan kita nanti kelak ada di kehidupan kekal atau surga. Bahkan Alkitab katakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, karena itu
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Jangan ada dia memperoleh hidup kekal oleh karena dia melakukan banyak pertolongan kepada orang lain, dia banyak berderma, dia banyak melakukan perbuatan baik. Itu bukan hasil usaha kita, ya. Itu semata-mata oleh pemberian Allah. Bahkan ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Kita ini buatan Allah. Semua orang yang beragama, ya, baik yang tidak beragama, semua orang itu adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Tapi ada hal yang menarik dari ayat 10, dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita percaya Tuhan, kita yang ciptaan Allah yang terikat oleh dosa. Karena dosa dari Adam dan Hawa yang membuat kita terikat oleh dosa. Ketika kita percaya, maka kita mengalami kematian dan lahir sebagai ciptaan Allah yang baru. Inilah yang disebut dengan kelahiran baru, ya. Nah, kita dilahirkan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya mau katakan sekali lagi bahwa kita memperoleh keselamatan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada kita dan kita percaya. Maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami kelahiran baru dan Roh Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita oleh karena pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kita sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan musuh-musuh kita bisa kita kasih. Kita sanggup untuk mengampuni orang lain. Kita sanggup untuk menolong orang lain. Ya, kita tidak melakukan perbuatan curang dalam kehidupan kita. Kita tidak menipu orang lain. Itu tidak kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Bukan karena usaha kita, tapi karena otomatis itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dialah yang menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu, saya akan hubungkan perikop ini dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ya. Saya akan bacakan ayat 14, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Alkitab katakan demikian, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya. Jadi iman harus otomatis disertai dengan perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau tidak disertai dengan perbuatan, artinya dia belum beriman kepada Tuhan. Roh Tuhan belum tinggal di dalam kehidupan dia. Dan orang itu bisa dipastikan belum diselamatkan. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, ya. Iman yang sia-sia, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak memperoleh keselamatan dan orang itu belum dirubah menjadi anak-anak Allah, ya. Karena dia masih terikat dengan dosa di dalam kehidupannya, ya. Jadi iman yang aktif, Bapak Ibu, dari ayat 14 sampai 17 harus disertai dengan perbuatan. Ya, bukan hanya dengan kata-kata saja. Ya, bukan hanya dengan omong doang, tapi harus disertai dengan perbuatan.
Sama juga dengan iblis. Iblis mengakui Tuhan, ya dia percaya Tuhan itu ada, Bapak Ibu, tapi dia tidak melakukan perbuatan baik. Dia selalu membuat manusia untuk berbuat dosa, ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat ayat 21 sampai 24, ya. Di sini ada dua contoh, Abraham dan Rahab, ya. Ayat 21 sampai 24 sampai 25. Ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, ya. Bapak Ibu, Abraham adalah bapak orang beriman, ya. Dia sangat percaya sekali dengan Tuhan. Sekalipun pada saat itu belum ada yang memberitakan atau yang menginjili kepada Abraham, sekalipun belum ada agama Kristen saat itu. Tapi dia sebagai orang kafir, kemudian dia menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar percaya, mengakui Tuhan itu ada, sekalipun belum dia melihat, tetapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya, dia lakukan. Dia begitu taat kepada Tuhan, sekalipun apa yang dikatakan Tuhan itu, yang dijanjikan Tuhan itu belum terbukti dan belum terlihat di dalam kehidupannya. Dia begitu percaya dengan Tuhan. Ya. Ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya atas perintah Tuhan, dia taat. Sekalipun janji Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Anaknya, ini adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan. Tunggu 25 tahun, sementara dia sudah tidak lagi produktif untuk bisa mempunyai seorang anak. Tapi dia begitu percaya Tuhan, dan pada akhirnya dia mendapatkan anak. Tapi ketika dia mendapatkan anak, Tuhan perintahkan lagi untuk mempersembahkan atau dikurbankan, Bapak Ibu, di Bukit Moria. Dia lakukan dengan taat. Padahal mungkin dia berpikir, katanya saya akan menjadi bapak dari segala bangsa, punya anak satu-satunya harus dipersembahkan. Tapi dia begitu taat. Karena apa? Percaya janji Allah pasti digenapi di dalam kehidupannya. Perhatikan, semenjak dia percaya dan untuk menantikan penggenapan janji Allah, di dalam masa penantian penggenapan janji Allah ini, dia selalu melakukan perbuatan baik. Ya. Artinya dia selalu taat kepada Tuhan. Maka dia disebut sebagai bapak orang beriman, ya. Dia taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan baik. Demikian juga dengan Rahab. Ayat 25, dan bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu? Rahab pekerjaannya pelacur, tetapi dijadikan sebagai saksi iman, tokoh iman. Kenapa seorang pelacur bisa dijadikan saksi iman, tokoh iman? Dikatakan pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dia menyembunyikan orang suruhan Allah. Ya, karena apa? Karena dia percaya Tuhan. Tuhan sedang berperkara dengan orang-orang yang disembunyikan itu. Ya. Dan pada akhirnya Alkitab katakan demikian, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dia menyelamatkan orang-orang yang disembunyikan itu, tapi dia percaya bahwa Allah berperkara
dengan orang itu. Allah ada di dalam orang itu. Makanya oleh karena itu dia minta supaya di dalam kehidupannya nanti Tuhan melindungi untuk memberkatinya kelak. Ya. Rahab sekalipun pelacur, dia melakukan perbuatan baik. Ya. Kenapa? Dia percaya Tuhan itu ada. Dia melakukan perbuatan baik dengan menyembunyikan orang-orang yang disuruh Tuhan tersebut. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar ya untuk melihat bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita masuk surga, ya. Kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya dipakai oleh Allah, yang hidupnya mempunyai kuasa di dalam kehidupannya. Bukan itu. Efesus 4 ayat 12 mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita diselamatkan, kita beriman kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita otomatis melakukan perbuatan baik untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, Bapak Ibu. Jadi kita sangat berguna, ya, siapapun juga, saudara dan saya, anak kecil, remaja, orang dewasa, kita sangat bermanfaat. Perbuatan-perbuatan baik kita untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 12. Dan terakhir kita lihat Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Ya. Kalau kita masih terus bertahan setia untuk melakukan perbuatan baik karena roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan kita akan menuai. Lalu selanjutnya ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, ya, untuk berbuat baik, ini ada waktunya Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada siapa saja, ya. Pada orang agama yang lain, kepada orang yang bukan dari gereja kita, ya. Kepada tetangga-tetangga kita, kepada musuh-musuh kita bahkan, ya. Tetapi perhatikan urutannya. Tetapi terutama, saya tekankan sekali lagi, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada siapa terutama kita berbuat baik? Kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam keluarga kita yang seiman, di dalam komunitas sel kita yang seiman, di dalam gereja kita yang seiman, kita wajib berbuat baik. Ini prioritas pertama. Apa yang dilakukan oleh gereja kita wajib kita dukung dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baru kemudian kepada orang-orang seiman yang di luar gereja kita, ya, dan juga kepada sesama kita yang bukan seiman. Kita lakukan semata-mata oleh karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, oleh karena kita percaya Tuhan dan hidup menjadi anak-anak Allah. Kita otomatis melakukan perbuatan baik. Bukan harus melakukan perbuatan baik, tetapi otomatis melakukan perbuatan baik. Tuhan memberkati. Shalom.